kepada Ahok yang ada di Makobrimob, yang dalam penjara. Saya masih bebas waktu itu. Begitu saya saya ada kesempatan besuk Ahok di Makobrimob, salaman dengan saya, Saifuddin Ibrahim, saya bilang gitu. Oh, dia kaget. Ah, ini nih penista agama sesungguhnya, kata Ahok. Saya bilang sama Ahok, Ahok, saya tidak pernah menistakan agama. Saya sudah murtad. Saya tinggalkan Islam. Saya tinggalkan baju robek. Saya tinggalkan noda-noda hitam kehidupan saya di dalam sebuah keyakinan yang tidak pernah membangun iman saya. Saya bilang begitu sama Pak Ahok. Kalau baju saya ini robek, enggak usah robek. Saku saya ada tinta di saku itu dan nggak bisa hilang. Sudah saya nggak mau lagi pakai baju itu. Begitupun agama bagi saya tinggalkan itu semua. Ahok tertawa dan selama 30 menit kita ngobrol itu semua berbicara tentang buku saya. Lalu tidak lama dari situ setelah ketemu Ahok, ada YouTube saya yang viral, kemudian saya ditangkap 6 Desember 2017. Jadi 6 Desember 2017, kemudian saya malam hari itu saya diinterogasi, saya ditanya macam-macam, paginya saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian siangnya saya dirayu oleh seseorang, sepertinya pejabat tinggi kayaknya, masa polisi istri saya diusir semua dari ruang itu dan pengacara saya usir semuanya. Orang itu mengajak saya untuk syahadat, balik lagi ke agama semula. Saya bilang kepada orang itu, saya jadi orang Kristen ini bukan keinginan saya dan bukan rayuan orang. Semuanya saya jadi orang Kristen ini adalah karena anugerah, dan saya yang menyuruh saya masuk Kristen ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah, pejabat itu putus asa. Setelah hampir 2 jam kita ngobrol, dia keluar. Itu jam 12 siang. Sore jam 7 malam dia datang lagi merayu saya untuk kembali kepada agama semula. Saya bilang saya tidak bisa jadi orang Islam. Saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup di dalam saya hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, rupanya dia itu tersinggung dengan ajakan saya, omongan saya, dan malam itu juga saya dimasukkan ke dalam tahanan. 12 orang tahanan di ruangan itu. Kemudian semua mereka membuli saya dan menghina saya. Saya dikatakan ini dan itu, kamu yang menghina Nabi saya ya. Saya bilang, saya nggak menghina kok. Ah, dia mau pukul saya, tapi nggak kena. Sengaja begitu. Wah, ini penjara ini mengerikan juga ya. Tapi luar biasanya saudara-saudara, walaupun saya dibully dan saya tidur di lantai, nggak boleh pakai alas, bahkan saya harus tidur di dekat kamar mandi, airnya menetes keluar, dan tengah malam itu saya kebasahan. Terus begitu. Mereka rajin itu sholatnya berjamaah. Kalau mereka berjamaah, saya harus duduk di kamar mandi. Begitu setiap hari. Tetapi bacaan imamnya salah melulu. Banyak salahnya bacaan imam sholat berjamaahnya mereka. Saya perbaiki, saya tegur kesalahan bacaan mereka. Inilah satu-satunya pendeta yang bisa memperbaiki bacaan imam sholat di penjara. Saifuddin Ibrahim. Akhirnya mereka hormat juga kepada saya. Kemudian luar biasa cara Tuhan itu, mereka ada teman mereka satu orang sakit, muka pucat, menggigil.
Ya, tentu saja saya dekatin yang sakit itu. Saya bilang, boleh nggak saya doakan? Apa kata dia? Boleh Pak Pendeta. Saya doakan, sembuh. Itulah pertama kali saya doa, orang sakit menggigil langsung sembuh. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan ini. Kok baru kali ini bisa sembuh? Biasanya juga ada yang meninggal, tapi kali ini ada yang sembuh. Maka Tuhan, ini adalah cara Engkau. Nah, luar biasa saudara-saudara, orang yang saya doakan itu sembuh, saya kasih uang untuk dia beli makan, beli obat. Hari ke-10 dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, ajarin saya ngaji dong. Ya, saya ajarin Quran, ngaji Al-Quran itu. Selesai ngaji, dia bilang, Pak Pendeta, bukan ngaji ini. Saya mau ngaji seperti Pak Pendeta ngaji. Haleluya dalam hati saya. Oh, saya tahu maksud kamu. Jangan ngomong ke siapa-siapa. Saya pindah dari kamar ini ke kamar sebelah, yang harganya lebih tinggi. Kalau kamar ini saya bayar, saya harus mengeluarkan uang 20 juta di tahanan itu, di tahanan Bareskrim itu. Saya pindah kepada kamar yang harga 100 juta. Tapi yang bayar adalah seorang pengusaha dari Surabaya yang menolong saya untuk pindah dari situ. Ada AC-nya juga di kamar tahanan itu. Itu luar biasa saudara-saudara. Jadi di sana juga ada ini. Singkat cerita, orang yang saya doakan tadi, saya panggil, kemudian saya ajarkan ngaji Injil, belajar Injil, dia angkat tangan terima Yesus, dan dia minta langsung dibaptis. Baptislah di ruangan itu, di kamar mandi di situ, dia duduk, airnya penuh. Bagaimana supaya bisa saya baptis? Ambil air seember, langsung ditutupkan kepalanya dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Langsung jadi dibaptis sekarang juga. Kemudian saya kursus singkat. Kamu harus mempengaruhi si ini dan si ini. Besok dia bawa lagi. Totalnya itu ada 18 saudara seberang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam tahanan itu. Nah, saudara, saya siap di sidang dan saya dituduhkan penista agama, saya melanggar pasal ini, pasal itu, bahwa saya ini menghina agama dan saya menghina Tuhan, saya menghina keyakinannya yang dulu, terus dalam hati saya tidak pernah menghina gitu. Dan saya tidak jahat. Saya tidak pernah melanggar undang-undang, aturan apa saja saya tidak melanggar. Bahkan aturan di sekolah saja saya tidak berani melanggar. Saya juga nggak pakai seragam. Itu kan bukan melanggar. Saya nggak pakai seragam karena saya belum punya seragam. Kalau punya seragam, saya tetap pakai seragam. Itu waktu saya sekolah saja begitu. Dan sekarang saya dituduhkan seperti itu, maka apakah kejahatan saya daripada sebuah kitab suci yang menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama? Saya nggak berdosa, saya nggak bersalah. Tapi luar biasa, kenapa ada dewan yang mengesahkan undang-undang penistaan agama, di mana mereka buta, mereka tuli, dan tidak melihat sebuah kitab suci yang boleh membunuh orang Kristen, orang Yahudi. Ayatnya jelas, dan saya tulis, saya tidak ada merahasiakan apa-apa. Lalu saya dituduh. Gitu. Nah, persiapan-persiapan itu, saudara-saudara, saya tetap tunduk kepada hukum. Tetapi saya tidak pernah takut sedikitpun untuk dihukum karena alasan yang tidak jelas oleh undang-undang yang belum jelas. Maka saya heran, kenapa Ustadz Abdus Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, katanya.
tidak ditangkap. Ada yang melaporkannya. Yahya Waloni sudah dilaporkan oleh Yosua Tewu bahwa omongannya dan hujatan-hujatannya itu sudah menyinggung orang Kristen, tapi juga sampai sekarang belum ditangkap. Sementara Saifuddin Ibrahim hanya mengajak sopir taksi untuk berhenti merokok dan mengikut Yesus karena Yesus tidak merokok gitu. Di penjara. Tapi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah ragu sedikit pun. Maka ada yang membacakan saya, Bu Vanessa bacakan Yesaya 54. Baik, Pak. Yesaya 54. Yesaya 54 ayat 17. Yesaya 54 ayat 17, demikian firman Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, saya tetap yakin bahwa saya dipenjarakan, saya masuk dalam tahanan, saya dihadapkan ke pengadilan, akan saya buktikan bahwa saya tidak bersalah. Setiap tuduhan, setiap lontaran, bahkan undang-undang yang menjerat saya, boleh saja hakim manusia menjatuhkan hukuman kepada saya. Tetapi firman Tuhan ini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Jadi kebenaran yang diterima oleh kita karena kita ikut Yesus, karena kita ikut Alkitab, karena kita ikut perjanjian baru, akan dibuktikan tuduhan mereka keliru. Inilah ayat yang membuat saya terkagum. Oh Tuhan, terima kasih. Apa salahnya Yusuf masuk penjara? Apa salahnya Yeremia masuk penjara? Tuhan Yesus juga di penjara. Sekarang saya tanya, apa kesalahan Rasul Paulus? Dia di penjara berkali-kali. Apa salahnya Timotius? Tidak ada yang salah, saudara. Dan inilah firman Tuhan yang harus kita pegang. Sebagai hamba Tuhan, tidak boleh ragu dan takut sedikit pun. Nah, saya sudah dipindahkan ke penjara yang kedua waktu itu di Tangerang, penjara pemuda, penjara kelas 2. Hari pertama saya masuk penjara itu saya dibully, saya ditendang. Saya dipermainkan oleh mereka. Tapi bukan sipir penjara yang melakukannya itu, tapi preman-premannya. Jadi tamping namanya, tahanan pendamping. Saya dibotakin, saya digundulin. Kemudian waktu saya digundulin, rambut saya dijambak, kemudian saya didengkulin kepala saya. Dahi saya diadu dengan dengkul dia, ya pusinglah. Itu. Tuhan, kepalamu pusing, saya bilang gitu. Karena kepala ini punya Tuhan. Dan tidak ada satu blok pun mau terima Saifuddin Ibrahim penista agama. Saya dimasukkan ke Selti, penjara dalam penjara. Wah, luar biasa, ngeri sekali rupanya masuk penjara itu. Saya diancam, saya mau dibunuh, dibilang kamu penista agama, saya dihina seperti itu. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Terserah engkau Tuhan, umurku sekarang ini 54 tahun, mati-matilah. Tetapi kalau engkau berkehendak, tidak sehelai rambut pun jatuh. Itu tetap saya pegang firman Tuhan di dalam hidup saya. Saya dipindahkan. Kemudian saudara-saudara, saya tetap dibully. Setelah istri saya transfer ke rekening siluman, itu 15 gitu, 15 jut gitu. Saya dimasukkan ke kamar A6. Di kamar A6 itu tiap hari saya
diancam sama preman penjara, katanya saya mau dibunuh dan sebagainya. Wah, jadilah kehendakmu Tuhan, saya bilang gitu. Nggak lama kemudian banyak hamba Tuhan jenguk saya, lalu mereka menitipkan uang, kasih, belikan baju, makanan, dikirim, kopi, gula. Jadi kamar saya itu sudah penuh dengan makanan, pakaian, dan sebagainya. Tetapi hanya sehari saya bagi lagi pakaian-pakaian itu, pakaian bekas, kaos. Istri saya membuatkan 150 kaos. Kaos itu di depannya begini ditulis, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian di belakangnya, saya sudah terima Yesus. Kemudian di bawahnya ditulis, kamu kapan? Gitu. Jadi begitu itu. Saya beli makanan. Akhirnya napi-napi yang lain yang kelaparan pada datang, Pak Pendeta minta makanan, Pak Pendeta minta kopi, Pak Pendeta minta Indomie, kasih semuanya, kasih. Maka terkenalah Pendeta Saifuddin Ibrahim di penjara ini orangnya baik. Pendeta Saifuddin Ibrahim itu orangnya baik, lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita. Oh, nama saya harum dalam penjara. Karena nama saya harum, 60 muslim terima Yesus di penjara itu. Tuhan ajaib. Nah, jadi saya ingat firman Tuhan. Kota yang ada di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Hendaklah kebaikanmu dilihat semua orang. Apa yang kamu lakukan, harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kamu lakukan itu seperti kamu lakukan kepada Tuhan. Jadi itu yang saya ingat terngiang-ngiang. Jadi Pendeta Saifuddin Ibrahim terkenal. Dan banyak orang yang saya baptis di penjara itu, akhirnya saya diancam lagi. Saifuddin Ibrahim harus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tuhan, matilah saya ini kalau saya dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tapi Tuhan itu semuanya percayakan, pasrahkan, serahkan hidup kepada Tuhan, maka Dia yang melakukan kegiatannya. Saya nggak dibawa ke Nusa Kambangan, saya hanya dipindahkan ke penjara kelas 1. Di penjara kelas 1, saya tetap menginjil, saya tetap melatih orang. Di penjara kelas 3, kelas 1 itu 120 muslim terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat. Jadi proses hukum saya dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa, kemudian diputuskan oleh hakim 4 tahun. Satu-satunya yang dituduhkan penista agama dengan hukuman 4 tahun hanya Saifuddin Ibrahim. Lain-lainnya itu kan hanya 2 tahun. Si Meliana itu 1,5 tahun. Jadi luar biasa itu. Yang menimpa saya itu luar biasa. Ngeri semuanya. Tetapi sekali lagi berserah kepada Tuhan. Kemudian istri saya naik banding. Mengajak naik banding. Saya bilang sama istri saya, kamu berani naik banding? Bagaimana kalau hukumannya lebih berat daripada vonis hakim? Saya sanggup menanti. 4 tahun menanti saya. Saya bilang begitu sama istri saya. Saya siap. Oke. Naik banding tetap 4 tahun. Kasasi. Naik lagi kasasi. Kasasi ke Mahkamah Agung. Puji Tuhan, turun menjadi 2 tahun. Jadi hukuman saya 2 tahun. Kemudian setelah itu baru ajukan PB, pembebasan bersyarat. Diiakan juga oleh Kemenkumham. Saya diuji, ditanya begini, apakah Bapak akan melakukan hal-hal yang membuat Bapak masuk penjara? Saya bilang kepada penguji, saya akan tetap melakukan itu karena pendeta kerjanya adalah menginjil, membaptis, menikahkan orang. Saya harus tetap melakukannya.
Dan saya harus tetap menginjil. Karena itu adalah berita sukacita. Berita sorgawi adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang begitu. Terserah Bapak mau membebaskan saya atau tidak. Tapi sekali lagi Tuhan itu menerima pembebasan bersyarat-syarat. PB saya diterima, akhirnya saya hanya dihukum 1 tahun 4 bulan. Jadi saya dikurangin 8 bulan semuanya oleh hakim. Makanya saya bersyukur semua oleh Mahkamah Agung. Saya bersyukur atas kemurahan Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Dan sampai sekarang, saudara bisa melihat bagaimana saya pokoknya tetap melakukan itu, apapun alasannya, karena saya sudah berjanji sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus.